Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya, Fikar Saprano Kurniawan STH, yang akan menyampaikan perenungan pagi kita pada pagi hari ini. Sungguh sukacita saya dapat rasakan bagi kita semua Bapak Ibu, karena Tuhan yang setia itu telah membangunkan kita dengan kesehatan dan kekuatan yang baik. Sebelum kita merenungi sebagian dari firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan baik adanya dalam kehidupan kami. Ketika kami bangun pagi ini, kami dapat merasakan kesehatan dan kekuatan yang baik daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungi sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman itu dapat melekat di dalam hati pikiran kami, begitupun dapat berbuah menjadi perkataan maupun perbuatan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, siapkan diri kami untuk hari ini, kami siap untuk membaca renungan. Amin. Nah, menjadi dasar perenungan untuk kita pada pagi hari ini, sesuai dengan nas amanah Gereja Kehormatan Evangelis, terdapat pada Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34 dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Demikianlah firman Tuhan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintah mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nas kita pada hari ini pun ditekankan demikian, bahwa kuasa ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga kepada para setan yang merasuki orang gerasa pada saat itu. Pada saat itu juga para setan ini ketakutan dan juga memohon belas kasihan supaya mereka tidak dimasukkan ke dalam jurang maut dan disiksa, tetapi lebih memilih mati lemas bersama dengan para babi. Apa yang bisa kita petik dalam nas kita pada pagi hari ini? Bapak Ibu, kita menyadari satu hal yang pasti, bahwa Allah itu punya kuasa bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Ia miliki. Maka satu hal yang pasti Bapak Ibu, jika kita hidup dalam Dia, yang adalah Tuhan kita, Ia akan memperlengkapi bahkan meneguhkan hidup kita, bahkan menolong kita jika kita terbelenggu. Memang sebagai manusia kadangkala kita tidak hanya dibelenggu oleh kuasa-kuasa gelap, tetapi juga hal-hal negatif yang membelenggu kita pun ada juga. Baik itu sifat rendah diri, putus asa, tidak pede, malah bahkan ingin sekali membalaskan perbuatan yang jahat dengan orang lain. Dalam hal ini, Bapak Ibu, jangan pernah kita melakukan hal yang demikian. Pada dasarnya, bahwa kita adalah milik Tuhan, dan karena kita adalah kepunyaannya, kita harusnya menyadari satu hal, bahwa ketika kita sudah diberikan yang terbaik dari Tuhan, kita juga mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun kuasa yang membelenggu kita, yang berusaha menekan hati dan jiwa, bahkan rohani iman kita, Bapak Ibu jangan pernah getar, bahwa Allah yang setia itu, yaitu Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan tetap melepaskan setiap belenggu, bahkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita bersama. Pertanyaan, maukah kita memohon belas kasihan kepada Tuhan di masa-masa kita terbelenggu tersebut? Biarkan Tuhan yang memampukan kita Bapak Ibu, dan saya yakin dan percaya juga tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan.
Jika kita meminta, Ia akan memberi dengan ketulusan hati dan juga dengan kerelaan diri. Amin. Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang pengasih dan Allah yang penyayang dalam kehidupan kami, sungguh luar biasa Tuhan kuasa dan pengharapan-Mu dalam hidup kami. Jika kuasa-Mu itu mampu melepaskan segala belenggu, bahkan dalam kehidupan kami menyadari Tuhan, kami yang masih terbelenggu dengan keadaan hidup, kiranya dimampukan dilepaskan Tuhan dari keadaan-keadaan sulit Tuhan. Kami dapat merasakan kelegaan, mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang baik pula daripada Tuhan. Kami dapat menerima hikmah yang baik daripada Engkau yang menuntun dan menjaga kami. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan setiap hidup kami yang akan melaksanakan setiap aktivitas pada hari ini, begitupun di hari-hari ke depan yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Kami percaya rancangan-Mu baik dan sungguh sempurna Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru dan doa kami bersama. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Terima kasih untuk kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap aktivitas pada pagi hari ini. Dan Tuhan mampukan kita semuanya.